Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imamul Muttaqin dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Siber Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gangguan bahasa atau dalam bahasa Arab biasa disebut al-idtirobat al-lughawiyah berdasarkan kajian psikolinguistik atau ilmu al-lughah an-nafsi. Oke, kita lanjut. Bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, atau kebutuhannya kepada orang lain. Bahasa juga berperan penting dalam proses belajar, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan bahasa berkembang secara normal. Sebagian individu mengalami gangguan bahasa, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan memahami, mengolah, atau menyampaikan bahasa secara baik secara lisan maupun tulisan. Dalam psikolinguistik, gangguan bahasa berbeda dengan gangguan bicara. Gangguan bicara berkaitan dengan pengucapan bunyi, sedangkan gangguan bahasa berkaitan dengan sistem bahasa secara keseluruhan seperti memahami makna, menyusun kalimat, membaca, dan menulis. Ada beberapa jenis gangguan bahasa yang sering kita temukan. Yang pertama, afasia. Apa itu? Yaitu gangguan bahasa akibat kerusakan otak seperti terkena stroke atau cedera kepala. Penderita mengalami kesulitan berbicara, memahami ucapan, membaca, dan menulis. Yang kedua, gagap. Gagap merupakan gangguan kelancaran berbicara yang menyebabkan seseorang mengalami pengulangan kata atau suku kata secara berulang. Yang ketiga, keterlambatan bahasa. Kondisi ini biasanya terjadi pada saat anak yang perkembangan bahasanya lebih lambat daripada anak teman-teman seusianya. Yang keempat, gangguan bahasa autisme. Anak autis sering mengalami hambatan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal, seperti kesulitan memahami ekspresi wajah dan makna sosial dalam percakapan. Yang kelima, disleksia. What is it? Disleksia adalah gangguan yang menyebabkan kesulitan membaca, mengenali huruf, dan memahami isi bacaan. Gangguan bahasa dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama, faktor neurologis, yaitu kerusakan pada otak yang mengatur kemampuan berbahasa. Yang kedua, faktor genetik atau faktor keturunan. Yang ketiga, faktor gangguan pendengaran yang menghambat kemampuan anak dalam meniru bunyi bahasa. Faktor keempat adalah lingkungan keluarga yang kurang memberikan stimulasi komunikasi. Faktor terakhir yang kelima, faktor psikologis dan sosial, seperti kurangnya interaksi sosial atau kondisi keluarga yang tidak mendukung. Gangguan bahasa juga dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam bidang pendidikan. Penderita sering mengalami kesulitan memahami pelajaran, membaca, menulis, dan mengikuti proses belajar. Dalam kehidupan sosial, mereka dapat merasa minder, kurang percaya diri, bahkan menarik diri dari lingkungan karena kesulitan berkomunikasi atau introvert. Untuk mengetahui jenis dan tingkat gangguan bahasa diperlukan diagnosis yang tepat. Diagnosis biasanya dilakukan melalui wawancara, observasi, kemampuan komunikasi, tes bahasa, pemeriksaan pendengaran, dan dalam kasus tertentu pemeriksaan neurologis seperti CT scan atau MRI. Setelah diagnosis dilakukan, langkah berikutnya apa? Penanganan. Salah satu metode yang paling umum adalah terapi wicara. Selain itu, keluarga juga berperan penting dalam memberikan stimulasi bahasa melalui percakapan, membaca berita,
dan membangun komunikasi aktif di rumah. Jika gangguan bahasa disebabkan oleh penyakit tertentu seperti stroke, gangguan saraf, maka diperlukan pengobatan medis dan rehabilitas sesuai penyebabnya. Guru, keluarga, dan tenaga medis perlu bekerja sama agar proses penanganan berjalan lebih efektif. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa gangguan bahasa merupakan hambatan dalam memahami menggunakan bahasa yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor biologis, psikologis maupun lingkungan. Gangguan ini dapat memengaruhi kehidupan akademik dan sosial seseorang. Oleh karena itu, diagnosis dalam penanganan sejak dini sangat penting agar kemampuan komunikasi penderita dapat berkembang secara optimal. Sekian pemaparan dari saya Muhammad Imamul Mutakin, kelas 4 PBAB mengenai gangguan bahasa. Terima kasih atas perhatian Anda teman-teman semua. Curug hujan airnya bersih. Cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.